corona memang menjadi musuh bersama ya, menjadi musuh bersama untuk kita lawan. Tetapi menjadi persoalan sekarang, musuh yang kita lawan adalah musuh yang tidak kelihatan. Selamat datang Pak Valeri di acara tayangan Hidup 4.0 ya. Terima kasih Pak Valeri sudah hadir di sini. Ini Pak Valeri ini adalah sahabat YouTube saya nih. Jadi saya sangat terinspirasi melihat tayangan Valeri di YouTube ya. Makanya Pak Valeri diundang hadir di acara ini ya. Nah, Pak, saya tertarik dengan filosofi yang Bapak katakan di sana tentang burung ya. Burung itu tidak bekerja, tapi tidak satupun yang mati kelaparan. Ya, kalau kita lihat burung itu suaranya masih tetap indah, ya, warna-warnanya pun masih tetap indah. Itu saya terinspirasi sekali, Pak. Ya, mereka tidak pernah bekerja, tapi tidak ada yang mati kelaparan. Nah, itu Pak yang filosofi itu yang mengundang Bapak untuk hadir di sini, Pak. Sangat menarik ya. Nah, tapi tema kali ini, Pak, tema kali ini adalah harmoni dengan alam semesta. Ya. Tapi teman-teman, sahabat-sahabat di tayangan 4.0, kita kenalan dulu ya dengan Bapak Valeri Kopong. Ya. Oke. Namanya ini cukup antik nih Pak, cukup antik namanya Pak. Ada Kopong. Kenapa Pak pakai Kopong Pak? Itu nama kampung, nama asli dari kampung. Oh dari kampung ya. Iya. Tapi jadi ini lebih bersahabat. Saya juga kalau nama Pak Valeri Kopong, saya selalu ingat tuh. Jadi nama kampung ya Pak. Nama Kopong dalam bahasa Jawanya kopong ya. Iya. Kosong. Karena itu saya datang dalam kekosongan untuk memenuhi kekosongan saya. Wih. Bisa belajar untuk memenuhi kekosongan pengetahuan saya. Iya. Boleh saya jawab sekarang ya? Boleh Pak. Boleh Pak. Oke, baik. Dalam kaitan dengan tema yang saya coba angkat dalam kaitan dengan YouTube saya kemarin, di situ saya terinspirasi dari teks kitab suci sebenarnya. Nah, di sana saya coba belajar untuk bisa melihat bahwa burung-burung yang setiap hari berterbangan, setiap hari menikmati alam semesta, mereka tidak pernah bekerja. Tetapi di sini mau membahasakan bahwa ada sesuatu yang lain, yaitu bahwa Tuhan memberikan kehidupan kepadanya, ya, memberikan kehidupan kepadanya. Tuhan telah menciptakan dia dan dia tidak pernah membiarkan burung-burung kesayangan itu untuk mati kelaparan. Nah, di dalam konteks hari ini, dalam kaitan situasi saat ini, kita harus ya berdamai, kita harus juga bersyukur dan juga memiliki satu ketergantungan yang kuat terhadap Dia yang menjadi penguasa bumi dan manusia itu sendiri. Nah, kalau dalam kaitan dengan tadi, kita berharap ya, tapi dalam situasi ini serba dilematis. Serba dilematis dalam arti orang berada di dalam ruangan, di dalam rumah, berdamai dengan situasinya, tetapi pada saat yang sama mereka juga butuh makan. Ini jadi masalah di sini. Serba dilematis. Iya. Di satu sisi kita diminta untuk stay at home, ya, bekerja dari rumah. Tetapi yang menjadi problem penting sekarang, dari mana kita bisa membeli sesuatu, dari mana kita bisa mengais rezeki di luar rumah, ya. Ini menjadi satu tantangan tersendiri bagi kita yang sedang ditantang lewat situasi corona ini. Ini mungkin satu pandangan awal. Iya Pak, terima kasih Pak. Nah Pak,
kalau begitu Pak, kita butuh harmoni ya kelihatannya Pak ya. Harmoni di dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, Corona memang menjadi musuh bersama ya, menjadi musuh bersama untuk kita lawan. Tetapi menjadi persoalan sekarang, musuh yang kita lawan adalah musuh yang tidak kelihatan. Ya. Bagaimana Pak Valeri? Harmoni dengan kehidupan ini menurut pandangan Pak Valeri gimana? Baik, ada beberapa hal penting yang perlu kita lihat dalam kaitan situasi saat ini. Corona memang menjadi musuh bersama ya, menjadi musuh bersama untuk kita lawan. Tetapi menjadi persoalan sekarang, musuh yang kita lawan adalah musuh yang tidak kelihatan. Beda dengan musuh yang kita lawan yang kelihatan. Kalau musuh yang kita lihat, kita lawani, kita bisa membangun satu strategi untuk bisa mematahkannya. Tetapi yang menjadi problem sekarang, Corona yang kita hadapi bersama dan juga sebagai bagian dari musuh untuk umat manusia, ini musuh yang sulit sekali ditebak ya. Karena dia tidak kelihatan bagaimana membangun strategi untuk bisa mematahkan musuh itu. Nah, kemudian kita juga lihat bahwa dengan adanya Corona ini ada hal penting yang kita bisa pelajari ya. Yang pertama tentang pertanyaan penting, dari mana Corona itu berasal? Ada yang mengatakan dari Wuhan, ya memang di sana awal mulanya. Tetapi dari mana terbentuk dan sebagainya sampai dengan saat ini dengan kecanggihan alat, dengan kepintaran manusia tidak pernah terdeteksi tentang Corona itu sendiri. Dan proses penyebaran terutama di negara-negara Eropa yang kecanggihannya luar biasa dari Indonesia, toh ribuan orang juga jatuh mati karena Corona. Nah, aspek lain dalam kaitan yang ini kita diminta untuk kembali ke rumah. Dengan berada di rumah berarti kita menciptakan satu situasi baru dari alam semesta ini. Ya, bumi menjadi baik kembali. Lihat di Jakarta, contoh yang paling jelas Jakarta. Udara mulai bersih kembali karena pabrik-pabrik untuk sementara produksi ya. Ya, kemudian kendaraan-kendaraan bermotor juga stop untuk sementara. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada aspek positif ya. Aspek positif yang kita bisa belajar dari Corona, yaitu bahwa kita bisa berdamai dengan situasi, memulihkan kembali situasi ini ke keadaan semula. Ozon yang kemarin katanya ada lapisan yang terbuka, sekarang sudah mulai tutup kembali karena udara yang bersih dan sebagainya. Nah, ini juga harus kita lihat bahwa Tuhan punya cara tersendiri. Tuhan punya cara tersendiri untuk bisa memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Walaupun di satu sisi itu menyakitkan karena mengorbankan begitu banyak orang, tetapi di sisi lain kita bisa menikmati kembali bumi yang sebelumnya rusak oleh karena perilaku manusia. Ya, banyak manfaatnya juga ya Pak. Ya di sisi lain, Corona ini juga punya banyak manfaat buat kita sebagai masyarakat yang majemuk ya Pak. Nah, Pak, akhir-akhir ini Pak, kelihatannya banyak keluarga yang sudah merasa tidak sabar Pak. Selama berapa bulan di rumah seperti di karantina, aduh rasanya udah pengen keluar gitu ya Pak ya. Nah, kalau kita lihat akhir-akhir ini nih ada ungkapannya, berdamailah dengan COVID-19. Jadi kita bisa keluar, mungkin ada PSBB ya, PSBB dilonggarkan ya, kita bisa keluar, tapi kita berdamai dengan COVID. Ya, berdamailah dengan bumi. Nah, seperti itu Pak. Coba berdamai dengan COVID, berdamai dengan bumi. Menurut Bapak gimana Pak? Baik, saya kira konteks yang diusung oleh Pak Jokowi ya sebagai presiden berdamai dengan Corona, saya kira konteksnya berbeda. Bahwa kita diajak untuk berdamai dalam arti kita tetap pertama tinggal di rumah, tetapi juga dengan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar ini,
kita juga diminta untuk coba perlahan-lahan keluar dari rumah, ya, untuk kemudian bisa mencari sesuatu, tetapi dengan catatan berdamai dengan situasi, bisa menggunakan peralatan yang bisa memungkinkan kita untuk imun terhadap corona itu sendiri, menggunakan masker, kemudian kita diajarkan untuk bisa bagaimana mencuci tangan pada saat melakukan satu kegiatan di rumah. Nah, ini juga salah satu proses bagaimana kita bisa berdamai dengan corona. Jadi berdamai bukan berarti berpasrah, tetapi bagaimana sikap kita untuk bisa mengelak dari corona dengan bersikap bersih, lalu kemudian imun terhadap corona dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi untuk ketahanan tubuh. Nah, Itu menurut konsep saya. Iya Pak. Nah ini berdamai dari tema kita hari ini nih, harmoni dengan alam semesta ya Pak. Jadi alam semesta ini kan luas nih Pak ya. Ya, Semuanya ada di dalam alam semesta ini. Tapi kalau kita kepingin sekali melihat teman-teman kita ini berdamailah dengan negara, berdamai dengan lingkungan, seperti itu ya Pak. Kalau kita lihat nih, belum terasa nih Pak, belum terasa semua merata nih kedamaian ini ya Pak. Jadi kita maunya teman-teman kita ini berdamai dengan negara, berdamai dengan lingkungan sekitar, berdamai dengan keluarga juga Pak. Bagaimana menurut Bapak? baik. Saya melihat situasi di tengah corona ini ada sesuatu yang memungkinkan setiap orang untuk mencurigai siapa yang lewat, siapa yang saya kenal. Karena kenapa mereka memunculkan satu kecurigaan? Pertama karena jangan-jangan dia yang datang bertamu ke saya membawa virus. Itu juga satu kecurigaan yang luar biasa. Maka kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Thomas Hobbes sebagai seorang sosiolog, ya. Dia katakan homo homini lupus. Manusia menjadi serigala bagi manusia lain. Nah, ketika kita menjadi manusia sebagai serigala bagi manusia lain, dengan situasi ini kita coba. Banyak orang memberikan penolakan terhadap orang yang dari luar, terutama kita yang berada di zona merah. Banyak orang yang memberikan menjudge orang bahwa Anda tidak sehat, padahal dia bukan sendiri sebagai seorang dokter. Jadi kita sendiri seolah-olah sebagai dokter yang coba menjudge orang bahwa si A atau si B sudah terkena dengan virus corona. Nah, kematian bagi orang-orang yang terkena corona, saya kira bukan hanya corona itu sendiri, tetapi karena dijudge tadi, maka sanksi sosial yang paling berat. Ya, kalau saya sebagai orang yang sudah terkena, bukan karena menderita, bukan karena penyakit itu sendiri, tetapi situasi sosial bahwa Anda terkena virus ini, Anda keluargamu harus disisihkan. Jadi ini satu tekanan psikologis yang sangat kuat. Jadi bukan orang mati karena virus semata-mata, tetapi juga karena tekanan batin, karena sanksi sosial yang diberikan oleh tetangga, oleh lingkungan, dan juga oleh kampung. Nah ini menjadi satu catatan penting bagi kita bahwa kadang kita belum bisa berdamai, tetapi selalu menjudge orang bahwa Anda terkena dengan virus dan harus kita depak, kita tendang dari pergaulan umum. Ini juga menjadi satu catatan penting bagi kita, bahwa kadang kita menghidupkan apa yang dikatakan oleh Thomas Hobbes bahwa homo homini lupus, manusia menjadi serigala bagi manusia lain. Maka dalam konsep ini, saya coba mengajak bahwa kita rubah konsep ini, homo homini socius, ya. Manusia memandang manusia lain sebagai teman, sebagai socius, bukan sebagai lupus, sebagai serigala, tetapi sebagai teman. Untuk kita bisa berdamai, dan kemudian kalau terjadi sesuatu, mari kita selesaikan bersama. Itu konsep saya. Iya betul. Nah untuk teman-teman yang melihat tayangan Hidup 4.0 ini ya, kita banyak sekali memang melihat keadaan masyarakat seperti ini ya Pak. Memang sangat memprihatinkan sih bagi saya juga mungkin bagi masyarakat yang lain. Ada perawat yang terkena COVID itu tidak diterima oleh
masyarakat. Padahal mereka adalah garda terdepan, mereka adalah pasukan yang melindungi kita semua ini sebenarnya ya. Nah itu terus pada waktu pemakaman juga ditolak, itu sangat memprihatinkan sekali ya Pak. Mengingat tadi pemaparan Bapak, jadi saya berpikir yang paling penting kita bisa lakukan dan kita harus usahakan bisa berdamailah dengan diri sendiri. Setuju nggak Pak? Baik, saya kira ini penting ya. Saya setuju dengan apa yang dikatakan ini, berdamai dengan diri sendiri. Ya, itu Pak. Berdamai dengan diri sendiri dalam arti kita bisa introspeksi diri ya. Corona ini datang dari mana? Semua agama tumbang di hadapan corona. Ya, semua agama tidak bisa berdaya selain hanya berdoa dan berharap. Karena itu kita dimungkinkan untuk bisa kembali ke dalam diri sendiri. Ya, dengan corona kita diajak untuk mengalienasi diri. Ya, selama ini kita berada dalam dunia keramaian. Nah, kita masuk dalam satu dunia keheningan. Ya, untuk bisa melihat ini. Apakah ini satu warning dari Tuhan tentang perilaku kita, perilaku manusia secara keseluruhan, atau tentang yang lain? Kita nggak tahu endingnya seperti apa. Kemudian, kita juga bisa melihat bahwa selama ini momen dengan keluarga yang sangat jauh, sangat renggang, tetapi dengan corona ini kita bisa berdamai dengan diri dan juga dengan keluarga. Banyak orang yang tidak kenal orang tuanya karena pergi pagi pulang malam. Tetapi dengan corona, stay at home, dia bisa berdamai dengan keluarga. Mengenal baik tentang anggota keluarganya. Karena selama bekerja, dia tidak pernah mengenal karakter, mengenal perilaku anak secara baik. Tapi dengan corona, kita coba berdamai dengan lingkungan, belajar, terutama dengan lingkungan keluarga, belajar tentang karakter anak, belajar tentang bagaimana pola relasi yang selama ini mungkin terganggu karena bekerja seharian penuh. Dengan corona, kita bisa berada dan bisa membangun komunikasi yang baik dalam lingkup keluarga. Ya, betul. Jadi berdamai itu bukan menyerah ya Pak, bukan menyerah. Udah saya menyerah aja. Bukan menyerah, tapi kita bisa beradaptasi ya, beradaptasi dengan segala lingkungan yang ada di sekitar kita ya, terutama tadi dengan keluarga. Nah, segala apa yang kita dapatkan selama pandemi ini itu akan kita kita simpan dan kita bisa jalankan kebaikan-kebaikannya setelah pandemi ini berakhir ya. Jadi tadi Pak Valeri mengatakan bahwa di dalam keluarga itu yang biasanya jarang ketemu, sekarang bisa ketemu. Di sana terjalin kekeluargaan yang lebih erat. Nah, itu terus dibawa seterusnya ketika pandemi ini juga telah berakhir. Ya. Nah, seperti itu. Jadi tapi ada yang bertanya begini Pak ya, yang paling sulit memang berdamai dengan diri sendiri Pak. Mengapa sih rasanya sulit banget gitu kalau kita mau berdamai gitu Pak? Jadi kalau kita masih lihat ya, masih banyak masyarakat yang belum mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh negara. Padahal berapa susahnya tinggal pakai masker begitu ya. Jadi sepertinya sulit gitu Pak berdamai. Ada nggak menurut Bapak cara yang paling tepat nih? Oke, kita berdamai gitu. Jangan sulit-sulit lah, is oke aja gitu Pak. Gimana Pak? Baik, dalam kaitan dengan soal corona situasi ini kita bisa lihat karakter manusia ya. Ada yang karakternya garang, kemudian karakternya mencengkeram orang lain. Contoh paling jelas DKI Jakarta. Ketika muncul isu awal tentang corona ini, siapa yang borong masker itu? Satu perilaku yang menunjukkan bahwa bukan corona yang lebih dulu mematikan, tetapi temannya yang mematikan orang lain dengan memborong masker itu, menimbun masker.
Ini satu contoh yang mau menunjukkan bahwa perilaku muncul ketika adanya corona, ya. Nah, kalau tadi Mami katakan dalam kaitan sulit untuk berdamai dengan diri sendiri, pertama kalau stok makanannya baik, dia akan betah. Stok makanannya baik, dia akan betah di rumah, berdamai. Kita lihat negara mana yang berhasil lockdown, tidak ada. Karena ini tadi tuntutan perut, tuntutan alam, yaitu bahwa dia harus butuh makan, dia harus butuh minuman dan sebagainya. Sementara yang selama ini ketika dia di rumah, dia tidak memiliki apa-apa, maka cara terakhir yang dia lakukan adalah mencari sesuatu di luar dengan cara apapun. Dia bisa hidup, dia bisa bertahan di tengah situasi ini. Dan berdamai dengan diri sendiri, saya kira itu juga dilingkupi oleh berbagai persoalan, ya. Terutama persoalan ekonomi. Kalau ekonomi mapan, dia akan hidup baik, ya. Saya analogikan dengan anjing lah, ya. Kalau anjing kan kalau dikasih makan kenyang, dia akan tidur, dia nggak boleh dia tidak pernah menggonggong, ya. Nah, sama juga dengan kita manusia. Kalau diberi makan yang enak, kenyang, tidur, dia tidak akan pernah memberontak, ya, terhadap situasi. Dia pasti berdamai dengan diri sendiri. Jadi persoalan utama adalah persoalan ekonomi. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa mengatasi ekonomi ini, ya? Nah, yang berpunya ya berusaha untuk berbagi dengan teman-teman di samping rumahnya, di tetangganya, lingkungan dan sebagainya untuk bisa berbagi sesuatu untuk bisa mempertahankan hidup di tengah corona ini. Terima kasih. Iya. Waduh, saya mendengarkan uraiannya Pak Valeri, sepertinya udah jelas ya sebenarnya ya. Sebenarnya kalau kita mengerti dan mendalami apa yang dikatakan oleh Pak Valeri pada hari ini ya, itu udah selesai sebenarnya. Ikuti saja, tinggal berdamailah sama diri sendiri, walaupun susah, tapi harusnya bisa gitu. Nggak ada yang nggak bisa berdamai dengan diri sendiri, harusnya bisa. Ya, kita bisa berdamai dengan negara dengan mematuhi peraturan apa yang sudah dijalankan pemerintah gitu ya. Pemerintah bermaksud baik sama kita untuk membuka lah sedikit pelonggaran untuk bekerja ya, yang usianya di bawah 45 tahun itu boleh bekerja. Nah, mereka-mereka lah yang yang bisa menjadi pelopor untuk memberikan contoh berdamai dengan diri sendiri nih, seperti aku loh, generasi milenial nih gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ya terima kasih Pak Valeri ya, seperti ya apa yang dipaparkan oleh Pak Valeri cukup jelas, dan para teman-teman yang mendengarkan acara tayangan hidup di 4.0 itu, inilah tantangan yang harus kita lakukan dan kita kerjakan dan harus bisa. Ini tantangan. Kalau ini semua kita bisa lakukan dengan baik, maka kita akan segera terbebas dari COVID-19 ini. Ya, setuju ya Pak Valeri ya? Pak Valeri ya. Iya. Nah, Pak Valeri. Iya, Pak Valeri, untuk menutup acara ini, saya ingin komen dong dari Pak Valeri ini, bagaimana tayangan tantangan hidup 4.0 ini menurut Pak Valeri? Baik, menurut saya channel Mami dan teman-teman tantangan hidup, saya kira itu satu hal yang bagus ya, memberikan satu motivasi ya, bahwa kita tidak pernah berhenti untuk memberikan motivasi kepada orang lain, bahwa orang bisa hidup dari sebuah kegagalan. Dan kegagalan itu bukan berarti akhir dari sebuah cerita, tetapi bahwa dengan kegagalan orang bisa bangkit kembali, ya, bangkit dari keterpurukan untuk kemudian membangun satu harapan baru. Karena itu selamat kepada Mami yang telah membuka channelnya bersama teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Justru ini kami dari tim tayangan hidup 4.0 ini ingin sekali mengisi waktu-waktu kita yang ada ya dengan sesuatu yang berarti.
Jadi menjadikan hidup kita ini juga bisa berarti untuk orang banyak, Pak. Karena di luar sana banyak sekali orang yang gelisah gitu ya. Kapan sih berakhir ya? Sebenarnya kalau kita mau berdamai dengan diri kita sendiri dan berhasil, walaupun pandeminya, coronanya belum lenyap, kita sudah menang lebih dahulu. Gitu. Jadi kalau kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, berarti kita sudah terbebas sebenarnya dari COVID-19. Terima kasih Pak Valeri sudah hadir di acara Tantangan Hidup 4.0. Terima kasih. Halo guys, jangan lupa tonton terus tayangan Tantangan Hidup 4.0. Banyak sekali hal-hal yang menarik dan yang membuat kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri dalam menghadapi semua tantangan hidup ini. Jangan lupa tonton terus tayangan Tantangan Hidup 4.0 ya. Dan jangan lupa like and subscribe. Oke? Tantangan Hidup 4.0. Semangat!